Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Pada praktikum sistem operasi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen paket. Tujuan dari kuliah ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan update OS Debian. Yang kedua, mampu melakukan manajemen paket. Topik pembahasan hari ini dibagi menjadi 4, yaitu mengenai paket binary, kedua mengenai dependensi, ketiga mengenai DPKG, terakhir mengenai APT. Apa itu paket binary? Jadi paket binary adalah sejumlah komponen file yang telah dikompresi yang terdiri dari file executable, konfigurasi, informasi hak cipta, dan dokumentasi lainnya. Paket binary ini menggunakan ekstensi .deb dan disimpan dalam format kompresi Debian. Paket ini dapat diekstrak dengan menggunakan utilitas DPKG atau utilitas APT. Dependensi. Instalasi paket seringkali membutuhkan dependensi. Dependensi ini berarti instalasi paket tersebut membutuhkan instalasi paket lainnya. Contohnya adalah paket GNU-C compiler atau GCC memiliki dependensi dengan paket binutil yang berisi file linker dan assembler. Jika user menginstal paket GCC tanpa paket binutil, maka sistem manajemen paket akan mengirimkan pesan error yang menyatakan bahwa instalasi paket GCC tersebut membutuhkan instalasi paket binutils. Instalasi kemudian akan terhenti dan gagal. Utilitas yang digunakan untuk melakukan manajemen paket ada dua, yaitu DPKG dan APT. DPKG adalah utilitas untuk melakukan instalasi, melakukan building, menghapus, dan memanage paket Debian. File yang diinstal berupa .deb yang terdiri dari program aplikasi, library, dan konfigurasi paket. Setelah menginstal paket, paket tersebut akan di-unpack dan dikonfigurasi oleh Linux. DPKG memiliki masalah dependensi. Jika ada dependensi, maka Anda harus mencari file dependensi tersebut dan menginstalnya terlebih dahulu. Untuk menggunakan DPKG, kita menggunakan format DPKG, diikuti opsi, kemudian nama paket. Nah, di sini opsi yang biasa digunakan adalah "-i" atau main install, "-p" atau purge, "-r" atau "-remove", "-configure", "-s", "-unpack", dan sebagainya. Fungsi-fungsi yang bisa kita lihat di sebelah kanan. "-i" digunakan untuk instalasi paket. "-p" digunakan untuk menghapus paket bersama konfigurasinya. "-r" akan menghapus paket tanpa menghapus konfigurasinya. "-configure" digunakan untuk melakukan konfigurasi paket. "-s" di sini digunakan untuk mengecek atribut atau informasi detail mengenai paket. "-unpack" digunakan untuk melakukan unpack daripada paket. "-l" digunakan untuk melihat listing paket-paket yang diinstal. "-l" besar di sini digunakan untuk mencari lokasi semua file yang diinstal dari paket. "-help" digunakan untuk melihat help dari DPKG. Nah, kita akan coba menggunakan DPKG untuk menginstal beberapa paket. Nah, kita akan menginstal file
VSFTPD. Nah, di sini baik kedua paket yang hendak kita install tidak bisa diinstal. Kenapa? Karena dia tidak ada. Jadi kalau kita mau install, kita harus pastikan bahwa kita memiliki paket tersebut. Karena DPKG ini tidak bisa mendownload paket. Jadi di sini sebetulnya perintah DPKG- ini harusnya melakukan instalasi, tapi karena dia nggak mendapatkan file yang dicari, maka dia menjadi error. Jadi kita download dulu dengan apt. Nah, kita berhasil mendownload logcheck. Kemudian kita download juga VSFTPD. Coba kita lihat di situ. Ya, sudah terinstall, sudah terdownload, maaf belum terinstall ya. Nah, ini sudah terinstall. Maaf, sudah terdownload. Nah, untuk melihat statusnya kita sekarang baru kita install ya. Perhatikan, di sini ternyata penginstalan DPKG lumayan rumit karena ada masalah dependensi. Ya. Jadi dia belum terinstall. Kalau kita mau melihat statusnya, ya kita bisa cek dengan DPKG -L grep log check. Nah, di situ ada U, artinya dia uninstall. Kalau install harusnya II, ya di bagian sebelah paling kiri. Bagaimana dengan file yang satunya? Nah, kita cek statusnya, kelihatannya berhasil. Grep apa tadi? VSFTPD. Nah, VSFTPD berhasil diinstal. Ya. Kemudian sekarang kita akan melihat karena yang berhasil diinstal hanya VSFTPD, maka kita cek bagaimana status dari VSFTPD. Nah, jadi di sini perintah -S akan menginstal -S ini akan menampilkan informasi berkaitan dengan paket tersebut. Jadi nama paketnya adalah ini, statusnya terinstall, kemudian dependensinya nggak ada, ya karena itu kita bisa install. Kemudian siapa pemilik maintainernya, kemudian arsitekturnya AMD64, versinya, ya. Kemudian potensi konfliknya dimulai dengan FTP server. Oke, sekarang kita akan menghapus
Coba kita install satu program lagi. Tadi logcheck nggak mau ya. Dependensinya apa aja? Kita cek aja dependensi daripada logcheck. Logcheck membutuhkan MTA, cron, harus download ya. Kita ambil satu aja. Kita masih lagi. Berhasil logcheck ke database, bisa dilihat. Sekarang kita coba install. Kita harus install satu-satu. Oh iya, download, harus di-download semua. Nggak bisa default MTA, file transfer aja. Kita cek dia ada di mana. Ada di file Eclipse.
susah juga karena untuk NTM nggak bisa. Karena paket yang tadi mail transport agent itu kan ada di EQIFS, tapi EQIFS butuhnya adalah butuh dev helper. Kemudian kita harus satu-satu sebenarnya. Dan ini akan lama. Jadi saya hentikan aja di sini. Jadi ketika kita berurusan dengan dependensi, karena menggunakan DPKG, maka solusi kita adalah kita harus menginstal, ya, menginstal paket-paket yang dibutuhkan. Dan kadang-kadang paket itu juga membutuhkan paket yang lain. Jadi ini seperti apa ya? Ya terus menerus ya. Jadi pemakaian DPKG di sini menjadi rumit karena ya tadi paket logcheck tadi butuh mail transport agent ternyata butuh juga file yang lain. Akibatnya ya kita harus install satu-satu ya di situ, dan itu merepotkan karena karena DPKG juga nggak memperbolehkan kita mendownload langsung. Jadi tadi downloadnya pakai apt download. Oke, untuk melihat apa namanya semua lokasi di mana dia disimpan, kita bisa gunakan dpkg -l vsftpd. Nanti yang kita berhasil install hanya vsftpd ya. Nah, di sini ini adalah lokasi di mana vsftpd tadi diinstal. Kemudian untuk melihat, untuk menghapus ya, kita bisa gunakan dpkg -r vsftpd. Nah, apa bedanya? Jadi sebetulnya untuk menghapus ada dua utilitas yang bisa kita gunakan, yaitu remove atau purge. Kalau kita gunakan remove dengan opsi -r, di situ kita tidak menghapus file konfigurasi ya. Jadi kalau kita cek, itu masih ada file konfigurasi daripada vsftpd. Ya. Nah, gimana kalau kita mau menghapus keseluruhan? Ya kita harus gunakan file, perintah dpkg -p vsftpd. Ya, jadi kita install lagi. Dan tadi sudah kita hapus ya. Harus lengkap ya. Nah, sekarang kita hapus. Dengan P-nya P besar, diikuti oleh nama. Nah, kita lihat ya, nggak ada. Ya, jadi dengan menggunakan opsi -p, kita bisa menghapus keseluruhan paket. Nah, sekarang kita akan masuk ke apt. Jadi salah satu kelemahan daripada dpkg adalah kita nggak bisa langsung mendownload paket. Jadi kita harus download dulu dengan menggunakan apt, baru kita install dengan dpkg. Yang kedua adalah masalah dependensi. Ya, jadi dpkg tidak bisa menghandle masalah dependensi. Jadi kita harus mendownload satu-satu, kemudian menginstal.
baru kemudian mereka bisa bekerja. Itu kalau beruntung ya, karena ternyata suatu paket kadang juga membutuhkan paket yang lainnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan manajemen paket dengan lebih mudah? Nah, opsi kedua adalah kita menggunakan APT. Ya. APT ini sebetulnya menggunakan DPKG untuk melakukan instalasi paket. Ya, jadi sebetulnya APT ini adalah utilitas yang lebih canggih, ya, yang menggunakan DPKG untuk melakukan instalasi. Nah, APT menggunakan konsep repository untuk menemukan paket yang hendak diinstal dan menyelesaikan masalah dependensi. Jadi di sini APT melakukan lebih dari yang dilakukan oleh DPKG karena dia mampu ya mencari paket dependensi paket yang hendak diinstal. Akibatnya apa? Masalah dependensi yang tadi kita hadapi dapat kita selesaikan. Nah, di sini repository ini adalah semacam direktori yang berisi mengenai paket dan indeksnya. Repository ini bisa disimpan dalam CD-ROM atau diletakkan di alamat web tertentu. Untuk Debian sendiri ada sekitar 25.000 paket yang harus di-download dan diinstalasi. Tentunya sulit bagi admin untuk menemukan file-file tersebut satu persatu. APT bekerja dengan menggunakan query terhadap file etc apt sources.list, kemudian mengecek ke etc apt sources.list.d yang digunakan untuk memuat di mana paket-paket tambahan tersebut berada. Paket-paket itu akan di-download, disimpan di varchage apt archive, sementara informasi yang akan diupdate dan disimpan di varlib apt list. Nah, untuk listing direktori repository Debian kita bisa lihat di https://www.linuxsec.org 2019 8 repository lokal untuk Debian Buster. Kita lihat aja di mana ya repo yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah data repository lokal yang kita punya, mulai dari kambing UI, kebo, ini punyanya PENS, kemudian data utama, ataupun UNED. Ya. Nah, untuk berbicara mengenai repository ini informasinya disimpan di etc apt sources.list. Kalau Anda baru install dari ini, install secara fresh, biasanya di sini reponya menunjuk ke US ya. Biasanya sih kita ubah repository ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau misalnya kita di Surabaya, ya cari repo yang ada di Surabaya. Seperti yang tadi, entah punyanya PENS, entah punyanya UNER, atau punyanya mana tadi, Ubaya ya kelihatannya ya tadi. Nah, di sini kalau kita buka etc apt sources.list, kita bisa melihat entry seperti ini, yaitu dep, kemudian nomor alamat reponya, kemudian yang berikutnya adalah versi lirisnya, kemudian kontennya. Nah, di sini ketika kita bicara mengenai etc apt sources.list, ketika
kita harus memasukkan repository, biasanya di situ sudah ada ya, kita tinggal copy paste ya. Tapi paling tidak kalian harus tahu ya. Div di sini artinya paket itu digunakan untuk paket binary, itu yang biasa kita gunakan. Misalkan kita hendak mendownload paket source juga, maka kita bisa gunakan dep src. Nggak wajib, tapi bisa Anda tambahkan. Kemudian mengenai versi rilis yang biasa digunakan itu ada 3, yaitu stable, testing, dan unstable. Stable itu artinya paket itu telah teruji. Selain stable, kita juga punya testing dan unstable. Kalau kita bicara mengenai tahapan, di situ tahapan dari software yang ada itu adalah unstable, kemudian testing, yang terakhir adalah stable. Biasanya kita gunakan stable kalau kita memang tidak ingin melakukan troubleshooting terlalu banyak ya. Tapi kadang kalau kita membutuhkan driver yang terbaru atau kita membutuhkan file tertentu, mungkin kita akan mencoba yang testing atau unstable. Nah, berdasarkan komponennya di situ ada 3, yaitu main, contrib, dan non-free. Sebetulnya sih yang penting ini adalah main ya. Contrib dan non-free bisa kita hilangkan, tapi kalau mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Main ini ditujukan untuk paket-paket utama pembangun Linux. Ya, jadi paket-paket dasar itu kita tambahkan main. Kemudian kalau kita mau menambahkan paket-paket tambahan yang free, kita bisa gunakan contrib. Contrib ini membutuhkan software di luar distro untuk kompilasinya, karena itu dia rawan dalam soal dependensi. Nah, untuk file-file contrib di sini dia harus memenuhi kriteria DFSG. Artinya dia harus free untuk didistribusikan. Kemudian yang terakhir adalah non-free. Ini ditujukan untuk paket-paket tambahan dan non-free yang digunakan bersama paket-paket distro Debian lainnya. Nah, untuk yang non-free ini biasanya dia tidak memenuhi kriteria Debian Free Software Guideline atau DFSG. Nah, kita akan coba lihat di sini isi dari apt sources.list. TC-nya. Nah, kita bisa melihat di sini ini sudah diarahkan ya ke Kebu yang merupakan miliknya Pence. Nah, di sini ada 2 yang digunakan, yaitu binary dan source. Sebetulnya yang source juga nggak kita pakai juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan main saja, karena saya takut ribet dengan masalah dependensi kalau saya gunakan contrib. Tapi kalau Anda mau tambahkan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah Debian http kebu.pence.id. Nah, ini adalah ini adalah distribusi utama ya. Untuk update biasanya dia diletakkan pada folder yang berbeda, yaitu biasanya dia diletakkan di buster update ya. SR ini juga sama ya. Kemudian yang ketiga adalah mass security, karena saya tidak menginstal software security, maka ini saya kasih tanda hashtag ya. Kalau dikasih hashtag berarti kita menonaktifkan konfigurasi tersebut. Nah, kita akan coba lakukan hal yang paling dasar sekarang dengan menggunakan apt. Jadi apt ini tidak hanya mengurusi mengenai menginstal dan menghapus suatu software, tapi juga termasuk juga maintenance daripada sistem ya.
Seringkali sebelum kita menginstall, kita harus melakukan update dulu. Nah, ini kebetulan ini. Nah, Anda bisa melihat ada beberapa software yang harus di-upgrade. Nah, ini ada software-software yang harus di-upgrade. Nah, ini kita udah download sebetulnya, ditaruh di package tadi, ya tempat dimana dia mendownload updatean. Nah, tapi ini belum diimplementasikan. Dia mulai diupdate ketika kita menggunakan perintah apt upgrade. Kayaknya ada beberapa masalah dependensi. Yang tadi, ya, itu masih nyisa. Yang tadi mail transport tadi. Di remove aja ya. Oke, kita lakukan apt update, kemudian apt upgrade. Jadi dia yang termasuk ini apa namanya file-file yang bisa kita upgrade, yang tadi kelihatan dengan upgradable itu akan di-upgrade. Dia akan menginstall file-file tadi yang kita download dengan perintah apt update. Kemudian setelah itu dia akan menginstall software itu dengan perintah upgrade ya. Tapi di sini upgrade tidak akan melakukan kalau misalnya sebelumnya sudah ada ya, terus kemudian kita harus menghapus, misalkan terjadi konflik ya. Misalkan untuk menginstall itu dia harus menghapus ini, upgrade nggak akan mengatasi hal itu ya. Jadi upgrade ini hanya akan menginstall apa yang tidak membutuhkan untuk dihapus. Ya. Jadi yang bisa diinstal tanpa harus menghapus yang lain. Nah, selain upgrade, sebetulnya kita bisa melakukan full upgrade ya. Ya, jadi full upgrade ini mirip dengan upgrade, tapi bedanya full upgrade akan menghapus paket jika dibutuhkan untuk mengupgrade keseluruhan sistem. Kemudian selain itu perintah yang sering digunakan untuk sistem adalah auto remove. Jadi kalau dia tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa hapus dengan perintah apt auto remove. Nah, untuk melihat list semua paket yang terinstall bersama status dan versinya, Anda bisa menggunakan apt list. Kalau memang yang mau kita lihat yang sudah terinstall, maka Anda butuh opsi apt list install. Untuk melihat yang bisa di-upgrade, kita tambahkan apt list upgradable. Nah, sudah apt auto remove untuk menghapus semua dependensi yang tidak diperlukan. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu melakukan manajemen paket. Ya. Jadi ketika kita melakukan manajemen paket, ada banyak perintah yang bisa kita gunakan.
Sintaksnya adalah apt diikuti oleh komen, kemudian diikuti oleh nama paketnya. Nah, di sini ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah install. Ini digunakan untuk menginstal paket baru, mengecek, mencari, dan mendownload paket bersama dependensinya di server repo atau di lokasi lain, ya, yang ditunjukkan oleh etc apt sources.list. Kemudian yang kedua adalah melakukan purge. Purge ini akan menghapus paket dan semua dependensinya. Purge ini akan juga menghapus file konfigurasi paket. Jadi benar-benar kita hilangkan semuanya. Untuk remove di sini kita menghapus paket dan semua dependensinya, tapi tidak menghapus file konfigurasi paket tersebut. Kemudian search digunakan untuk mencari paket tersebut, baik yang terinstall atau tidak di sistem. Kemudian dia akan menampilkan, jika belum, akan menampilkan paket bersama informasi singkatnya. Ya, nanti kita akan coba aja. Jika Anda tidak mengetahui nama lengkap paket tersebut, Linux akan menampilkan semua paket yang mengandung nama paket tersebut. Ya, ini kalau misalnya kita nggak tahu pasti ya nama paketnya apa. Kemudian kita juga bisa gunakan show untuk menunjukkan informasi mengenai paket tersebut, yang mirip dengan dpkg-s ya. Nah, kita akan coba. Kita udah install tadi ya. Sekarang kita akan coba menginstal paket. Nah, perhatikan di sini dia punya dependensi, tapi dia langsung mendownload dan menginstal dependensinya. Ya, jadi di sini kita nggak repot seperti kasus pada dpkg tadi. Kemudian kalau kita mau melihat list semua yang terinstall, kita bisa gunakan perintah. Nah, ini adalah semua yang sudah terinstall. Ya. Kalau kita mau ngelihat informasi mengenai yang barusan tadi kita install, kita bisa tambahkan. Oh, grep ya. Nah, ini ada OpenSSH client, server, sama SFTP yang mana. Ya. Nah, kalau kita udah lihat di situ, nah ini di sini kelihatan tiga-tiganya terinstall. Ya. Untuk melihat informasi mengenai paket tersebut, kita bisa gunakan apt show. Nah, kelihatan di sini informasi lengkap mengenai paket tersebut. Ya, OpenSSH server. Ini versinya adalah ini. Kemudian prioritasnya opsional. Maintainernya adalah Debian OpenSSH maintainer. Ukurannya segini. Kemudian dependensinya apa saja. Nah, untuk mencari paket tertentu, misalnya, kita bisa gunakan apt search. Ya, misalkan di sini kita ambil salah satu saja dependensinya, yaitu depconf. Ini belum. Jadi depconf ini ya ada beberapa yang ada kemungkinannya, ya di situ ada di apt utils, ada di backup ninja, ada di cbdepconf dan sebagainya ya. Ada juga depconf.kde. Nah, ini yang mana yang nggak kita install ya, dia nyari di reponya ya.
Kira-kira paket apa saja yang ada kaitannya dengan debconf. Kalau kita mau cari informasi lengkapnya, kita bisa gunakan show. Kebetulan udah terinstall, ini cari yang belum diinstal apa ya. Refill. Oh, ini coba libui. Ya, jadi di sini kalau install ada tulisan install ya, tapi kalau enggak. Oke, sekarang kita akan coba hapus. Coba kita apt kita hapus vsftpd. Apa tadi, open apt remove open ssh. Nah, kalau kita mau lihat apakah dia memang masih menyimpan file di dalam, ya jadi masih ada ya. Jadi kalau mau ya kita gunakan apt purge. Kita remove dengan menggunakan purge. Nah, udah nggak ada sama sekali. Oke, itu saja untuk hari ini mengenai manajemen paket yang ada di Linux. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.